Pemirsa, persidangan 6 anggota polisi dalam kasus pembunuhan Yosua mengundang perhatian publik. Apakah kesaksian mereka akan bisa meringankan ancaman hukuman? Kita tanyakan langsung kepada pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat pagi, Prof. Muzakir. Selamat pagi. Iya, salam sehat Prof. Muzakir. Prof, di kasus obstruction of justice ada terdakwa yang mengajukan eksepsi, ada yang tidak. Dari kacamata Anda, mengapa ini bisa terjadi dan apa arti strategi yang dipilih ini oleh masing-masing terdakwa? Ya, jadi sesungguhnya eksepsi itulah hak dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Mau menggunakan haknya atau tidak itu nggak menjadi masalah. Tapi kalau dia sudah melihat dakwaan itu sudah tertib berdasarkan prinsip-prinsip membuat surat dakwaan menurut KUHAP, ya orang tidak mengajukan tidak akan menjadi masalah gitu. Jadi artinya apa? Ya kalau mengajukan nggak ada efeknya apa-apa kan hanya mengulur waktu ya. Kecuali kalau misalnya dakwaannya itu nggak sempurna, ya bisa dilakukan eksepsi agar supaya diterima, dakwaan ditarik kembali begitu. Oke, Prof. Muzakir, ini berarti apakah ketika terdakwa yang tidak mengajukan eksepsi ini secara tidak langsung bisa diartikan bahwa mengamini semua dakwaan atau semua kronologis yang dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum, atau nanti mereka akan menahan diri untuk nantinya akan membuktikan di persidangan di bagian pembuktian, Prof. Muzakir? Ya, prinsipnya begini, dakwaan itu kalau sudah sesuai dengan KUHAP, diatur dalam satu KUHAP, itu mau dieksepsi, mau tidak dieksepsi, pastilah diterima oleh hakim gitu ya. Karena di situ bukan menyangkut pokok perkara, tetapi menyangkut teknis bagaimana merumuskan perbuatan yang kemarin sudah digambarkan sedemikian rupa berdasarkan bukti-bukti gitu ya. Tapi kalau itu sudah deskripsinya sudah sesuai, bentuk syarat-syaratnya sudah sesuai, syarat formilnya sudah sesuai, ya sudah gitu. Nanti eksepsi apapun itu pasti akan sesuai karena apa? Itu mengujinya formil gitu. Kecuali kalau nanti membuktikan apakah materi dakwaan itu cocok dengan apa yang terjadi di dalam kenyataan pada saat berbuat itu, barulah kemudian itu namanya proses pembuktian gitu. Jadi kalau memang lebih substantif itu proses pembuktian daripada melakukan eksepsi gitu. Baik. Prof. Muzakir, ke-6 terdakwa disebut dalam dakwaan menerima perintah dari Verdi Sambo. Apakah bisa memanfaatkan Antelih Bavel untuk lolos dari jeratan hukum atau meringankan pengaruh atau meringankan hukuman? Kalau itu nanti adalah meringankan hukuman ya. Karena perintahnya itu jelas perintah yang melawan hukum ya. Ada pembunuhan, terus kemudian mencoba untuk mengalihkan pembunuhan itu seolah-olah terjadi karena tembak-menembak dan seterusnya, yang itu nanti hubungannya dengan dokumen ya. Jadi kalau dokumennya diubah, nanti skenarionya berubah, semua berubah. Kalau itu dilakukan oleh perintah, oleh sebut saja itu atasannya, ya itu kalau materinya itu ternyata adalah materi yang ruang di mana itu adalah melawan hukum, ya itu menurut pendapat saya itu bagian yang meringankan gitu. Oke, merupakan bagian yang meringankan, tapi bukan bagian untuk bisa meloloskan jeratan hukum yang didakwakan oleh pihak JPU pada kemarin. Profesor Muzakir, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat, Prof. Muzakir.